Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Pokok bahasan untuk bahasa Indonesia adalah peta konsep, teks eksplanasi atau teks penjelasan, dan untuk IPA-nya adalah perpindahan panas dan kalor. Marilah kita ikuti pembelajaran ini dengan semangat. Baik, marilah kita pahami anak-anak, sebuah teks eksplanasi atau teks penjelasan memiliki hal-hal penting di dalamnya. Untuk memudahkan menemukan hal-hal penting tersebut di dalam teks eksplanasi, salah satunya dapat kita lakukan dengan cara membuat peta konsep. Apa itu peta konsep? Peta konsep adalah berisi hal-hal penting yang ada dalam bacaan. Cara menyusunnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, baca teks dengan teliti. Kedua, garis bawahi kata-kata penting yang dianggap penting. Kemudian yang ketiga, tuliskan kata-kata penting yang sudah kita garis bawahi tadi. Kemudian berusaha untuk mencari makna dari kata-kata penting tersebut. Dan terakhir adalah memahami keterkaitan kata-kata penting dan menyusunnya menjadi sebuah peta. Nanti kita akan tampilkan, kita akan kenal seperti apa peta konsep dari sebuah teks eksplanasi, sehingga kita akan lebih mudah untuk memahami isi di dalam teks tersebut. Sekarang kita perhatikan teks berikut ini. Baca dengan teliti teks eksplanasi berikut dengan judul perpindahan panas atau kalor. Ada di dalam buku siswa kalian. Di sini sudah ada beberapa kata yang diberikan warna berbeda, yaitu warna hijau. Inilah yang kita anggap penting. Bisa saja anak-anak memberi tanda pada kata-kata yang lain yang menurut anak-anak merupakan hal yang lebih penting dari yang sudah diberikan tanda berwarna hijau ini. Kata-kata yang diberi warna ini adalah merupakan kata kunci atau kata-kata yang penting di dalam paragraf-paragraf yang ada dalam teks eksplanasi. Dengan bantuan kata-kata yang sudah diberikan tanda warna hijau, yaitu kata-kata yang penting di dalam kalimat-kalimat yang ada dalam bacaan ini, maka kita nanti akan menjadikannya sebagai dasar untuk membuat peta konsep. Namun sebelum kita belajar untuk membuat peta konsep, anak-anak saya minta untuk menjawab tugas 1 terlebih dahulu ya. Tugas 1 ini yang akan kalian selesaikan dahulu. Nomor 1 dan nomor 2 kalian jawab setelah kalian memahami isi dari teks eksplanasinya. Kemudian yang nomor 3 inilah yang kita sebut dengan peta konsep. Di sini peta konsep dari teks eksplanasi dengan judul perpindahan panas atau kalor terbagi menjadi 3 karena ada 3 paragraf tadi. Jadi yang satu ini adalah menjelaskan satu paragraf yang paling kiri, kemudian yang tengah paragraf kedua, dan yang paling kanan adalah paragraf yang ketiga. Untuk yang paragraf 1 sudah diberikan contoh di sana. Ternyata isinya dalam peta konsep paragraf 1 adalah perpindahan panas atau kalor ditunjukkan dengan peristiwa. Untuk yang paragraf 1, memasak makanan. Panas berpindah dari api kompor menuju ke panci, dilanjutkan ke air di dalam panci sehingga masakan menjadi matang. Nah, tugas kalian untuk melengkapi pada paragraf 2 dan juga paragraf 3. Jawablah berdasarkan kata-kata kunci yang ada di masing-masing paragraf. Baik, kita lanjutkan kepada muatan pembelajaran berikutnya, yaitu IPA. Masih ada hubungannya dengan yang sudah kita bahas tadi anak-anak. Terdapat 3 jenis perpindahan panas atau kalor, yaitu 1. Konduksi, 2. Konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Perhatikan gambarnya masing-masing ya. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara benda padat yang tidak diikuti dengan berpindahnya zat tersebut. Jadi bendanya diam, perantaranya. Panasnya yang merambat
melalui zat perantara itu. Nah, seperti contoh ini, ujung logam yang kita pegang menjadi panas ketika ujung satunya dipanaskan. Logamnya nggak kemana-mana, panasnya lah yang merambat dari yang dekat dengan api menuju tangan kita yang memegang di ujung satunya. Ini konduksi, ingat-ingat ya. Kemudian yang kedua adalah konveksi. Gambarnya adalah ketika kita merebus air. Perhatikan air yang berada di dalam ceret perebus air itu. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan berpindahnya zat perantaranya. Contoh, air dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Pertama-tama yang panas itu air yang didekat dengan api yang menempel pada kompornya. Kemudian air yang panas itu naik. Kemudian bagian yang bawah diisi oleh air yang masih dingin. Dipanaskan lagi oleh api. Begitu seterusnya. Nah, zat perantaranya itu air. Airnya ikut pindah kan bersamaan dengan pindahnya panas. Inilah yang disebut dengan konveksi, yaitu perpindahan panas yang zat perantaranya juga ikut berpindah. Terakhir adalah radiasi, adalah perpindahan panas tanpa menggunakan zat perantara, namun hanya melalui pancaran. Contohnya ketika kalian pramuka berkemah atau berkemping, kan tidak ada benda yang menghubungkan kita dengan api unggun. Tapi begitu api unggun menyala, maka kita akan bergerak mundur. Kenapa? Panas. Disinilah melalui pancaran dari api yang berada di api unggun. Pancaran dan rambatan. Ketika api unggun kita merasakan panas, ini adalah contoh dari perpindahan panas secara radiasi. Oke, tentu banyak kegiatan lain dalam kehidupan sehari-hari kita yang bisa termasuk dalam konduksi, dalam konveksi, ataupun dalam radiasi. Mudah-mudahan anak-anak memahami ya. Kita lanjutkan untuk tugas yang kedua nih. Baik, setelah kita memahami 3 jenis perpindahan panas, konduksi, konveksi, dan radiasi, maka saatnya kita mengerjakan tugas yang kedua. Tugas 2 ini kalian hanya diminta untuk melengkapi tabel jenis perpindahan panas. Ada 3 tuh, konduksi, konveksi, dan radiasi. Di sebelah kanannya pengertiannya, tulis pengertiannya apa, konduksi adalah apa, konveksi adalah bagaimana, radiasi adalah bagaimana. Kemudian di sebelah kanannya kalian diminta untuk melengkapi contohnya. Jadi tidak harus sama dengan yang tadi, kalian bisa menambahkan dengan contoh-contoh lain. Sedangkan untuk yang kolom paling akhir kalian gambar ya. Misalkan contohnya kalian untuk yang konduksi tadi adalah membakar logam, kemudian tangan satunya memegang ujung satunya, kalian gambar. Kemudian konveksinya kalian gambar juga contohnya, radiasi kalian gambar juga contohnya. Selamat belajar, jaga semangat dan tetap jaga kesehatan, maksimalkan belajar apapun keadaannya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali bertatap muka di kelas, sehingga akan lebih banyak yang dapat kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Demikian Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.